Gempa dengan kekuatan dahsyat telah mengguncang kota Kamchatka, Rusia. Kekuatan gempa sangat besar hingga mencapai 8 magnitudo. Dampaknya terjadi tsunami yang menakutkan, dan tsunami ini akan ikut memukul beberapa pantai di bagian timur Indonesia. Bencana alam yang terus datang berurutan sesungguhnya justru lebih baik. Sebab dengan begitu akan mudah diprediksi. Yang berbahaya jika bencana terjadi hanya sesekali saja karena memang sulit untuk dideteksi. Tapi benarkah bencana alam adalah teguran Tuhan? Atau jangan-jangan akibat kemarahan para leluhur yang kini semakin dilupakan? Kota Kamchatka, Rusia memang sedang berduka. Sebab kota tersebut baru saja mengalami guncangan hebat akibat gempa bumi berkekuatan lebih dari 8 magnitudo. Gempa yang dipastikan menimbulkan gelombang tsunami ini akan membawa dampak tertentu di Indonesia. Salah satunya, beberapa pesisir di wilayah timur Indonesia bakal dempas oleh tsunami meskipun kekuatannya tidak terlalu besar. Tapi benarkah gempa Rusia bisa memicu gempa serupa di Indonesia? Lantas, mungkinkah kita semua bisa mengantisipasi terjadinya bencana alam? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Dunia sedang waspada sejak terjadi gempa berkekuatan 8 magnitudo di Kamchatka, Rusia. Seisi bumi diminta meningkatkan kehati-hatian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah memberikan peringatan untuk waspada, terutama masyarakat di pesisir yang bisa dilanda tsunami. Setelah terjadi gempa di Rusia, potensi bencana yang menjalar hingga Indonesia juga sangat besar. Beberapa pulau bahkan mempunyai posisi yang tidak menguntungkan jika terjadi bencana. Sebab letaknya yang memang sebagai pulau terluar. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa daerah, terutama 5 provinsi, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Ada beberapa atensi khusus untuk kabupaten kota seperti Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, dan seterusnya. Gempa ini memang harus diwaspadai karena terjadi juga di dalam lempengan yang menjadi hubungan dengan Ring of Fire yang nantinya juga akan sampai di Indonesia. Gugusan deretan gunung berapi yang seperti tapal kuda itu, berbentuk U kebalik itu, ini adalah satu rangkaian yang tentu saja nggak akan terpisahkan. Maka jika itu terjadi di Rusia, sangat mungkin ini akan juga menimpa Indonesia. Apakah ini juga akan berkaitan dengan adanya ketakutan dan kewaspadaan terjadinya pergeseran di sesar Lembang nanti? Maka apapun itu kita harus tetap waspada, terutama jika ternyata gempa tersebut terjadi di lautan, yang tentu saja akan menimbulkan riak, yang jika riak kecil itu akan terus menggulung, akan seperti bola salju yang membentuk ombak yang besar di tempat yang lainnya. Gempa besar berkekuatan lebih dari 8 magnitudo yang terjadi di Rusia adalah peristiwa yang sama sekali tak diperhitungkan sebelumnya. Padahal semua bisa dikalkulasi menggunakan teknologi. Tapi gempa yang super besar itu sudah sejak lama diramalkan banyak ahli spiritual. Kekuatannya akan semakin besar karena terjadi di tahun yang berelemen tanah. Sebenarnya ini bukan elemen air, ini elemennya elemen tanah. Tapi terus kemudian membuat air di sekitarnya ini bergerak menjadi ombak. Jika kita katakan elemen air, saya lebih setuju jika elemen itu datangnya dari
langit. Nah, itu air yang tidak bisa dihentikan lagi. Maka seharusnya hal seperti ini bisa diprediksi, dan apa yang akan ditakutkan menjadi dampak ini bisa dihindari untuk memperkecil kematian seperti yang terjadi di Rusia dan Jepang yang berhasil untuk bukan menghalau ya, istilahnya tidak ada kematian yang akhirnya terjadi karena bencana yang terjadi ini. Setiap bencana alam seharusnya bisa diperhitungkan, sehingga tidak selalu memakan korban jiwa. Semua bisa diukur dengan alat ukur yang terukur. Gempa yang terjadi di Rusia dampaknya bisa sampai ke Indonesia, tapi dengan kekuatan yang sangat kecil. Namun, sekecil apapun tsunami yang dikirim dari gempa Rusia, tetap saja harus diwaspadai. Sebenarnya ini semua bisa diukur dan terukur. Bahkan kemarin juga yang ditakutkan itu terjadi lebih kecil daripada yang dikhawatirkan. Kan katanya akan sampai ke Indonesia ini sudah cukup kecil karena jaraknya akan jauh. Tingginya mungkin katanya hanya sekitar 30-50 cm saja. Artinya itu mungkin ya sepaha atau selutut orang dewasa. Tapi jika ternyata gempa tersebut terjadi lebih dekat, maka sesuatu yang besar ini akan terjadi. Tapi bencana yang datang secara berurutan justru lebih mudah dideteksi. Denny Darko menyebut bencana alam yang saling merangkai malah bisa diantisipasi. Kewaspadaan terhadap ancaman bencana semestinya bisa dilakukan dengan lebih baik, apalagi Indonesia adalah negeri yang dekat dengan bencana alam. Rangkaian bencana menjadi jauh lebih baik dibanding bencana yang hanya sesekali terjadi. Sebab dengan begitu masih mudah untuk diprediksi. Maka jika ini terjadinya berentetan, kita malah akan lebih tenang. Karena jika ternyata ini di luar anomali, maka sesuatu yang akan terjadi tidak bisa diprediksi. Maka kita akan tahu bahwa setelah ini akan harus diwaspadai di Ring of Fire yang berikutnya ini tadi. Dan kita perlu mendengarkan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan hal ini. Dan juga kita tetap harus waspada apapun itu, dan juga terutama di tengah tahun seperti sekarang ini tetap mewaspadai perjalanan yang akan dilakukan, terutama saat cuaca ini juga tidak bisa diprediksi. Bencana alam terus terjadi. Sambung menyambung, rangkai merangkai, seperti tak bisa dihentikan hingga pertengahan tahun ini. Lalu benarkah potensi terjadinya tsunami sangat besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gempa 8 magnitudo yang terjadi di Rusia sungguh menakutkan. Sangat besar dengan daya rusak yang luar biasa. Lebih mengerikan lagi, gempa yang terjadi di Kamchatka, Rusia bisa berdampak sampai ke Indonesia. Gelombang tsunami terjadi di sejumlah wilayah di timur Indonesia. Tapi, sesungguhnya potensi terjadinya tsunami bisa melanda semua wilayah. Salah satunya adalah Kota Padang di Sumatera Barat. Saya kira untuk Indonesia, kemungkinan dilandanya tsunami sebenarnya ada di wilayah-wilayah terluar dari kepulauan Indonesia. Karena jika tsunami tersebut terjadi dan dia ini ada dalam bentuk yang sejajar dengan Indonesia, horizontal seperti itu, maka ini tentu saja akan ombaknya itu akan dipecah dengan kepulauan-kepulauan yang ada di Nusantara ini tadi. Tapi tetap yang harus diwaspadai adalah titik-titik terluar, seperti perairan di wilayah Padang saat itu terjadi, karena akan menghadap langsung ke samudra. Maka hal seperti ini adalah satu hal yang harus kita ketahui, harus kita kalkulasikan, dan harus juga ditengarai dan juga diantisipasi. Rangkaian bencana yang terjadi hingga pertengahan tahun ini sudah semestinya menjadi perhatian semua orang. Sebab Indonesia memang negara yang memiliki banyak potensi bencana. Dan sambil terus mempersiapkan antisipasi, hitung-hitungan yang bersifat spiritual tetap harus dipercaya.
Denny Darko kemudian mencontohkan negara Jepang yang tetap mempertahankan nilai tradisional tapi mempunyai banyak peralatan canggih, termasuk peralatan deteksi dini tsunami. Saya kira ini satu hal yang tetap baik, tapi kita harus tahu bahwa teknologi inilah yang akhirnya akan menyelamatkan kita. Kita jika memiliki waktu dan mempelajari bagaimana budaya kepada orang Jepang ya. Orang Jepang ini dan budaya mereka ini kan juga lekat. Mereka masih mempercayai mereka hidup juga di antara spirit atau roh yang tidak terlihat. Mereka juga percaya dengan leluhur dan kekuatan yang gaib, tapi mereka tetap menggunakan teknologi untuk bisa membuat hidup mereka ini lebih terjamin keselamatannya. Maka silahkan jika kalian berpikir seperti itu. Tapi tetap kita harus memajukan teknologi dan hasil atau buah pikir dari akal dan pikiran manusia. Karena dengan hanya itulah kita akan bisa menanggulanginya. Kalau memang betul ini adalah peringatan, ya artinya kan kita nggak bisa apa-apa. Walaupun saya mungkin nggak percaya hal seperti itu. Tapi benarkah bencana alam yang terus terjadi adalah teguran dari Tuhan? Lalu, mengapa Denny Darko masih menyebut bencana ini sebagai bagian dari siklus perputaran bumi? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gempa bumi, tsunami, dan semua bencana alam memang bisa dimaknai sebagai teguran Tuhan. Tapi tidak semua bencana adalah teguran. Denny Darko sepakat jika bencana adalah cara Tuhan memperingatkan umat manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Hanya saja Tuhan sesungguhnya menegur setiap hari. Celakanya, walaupun ditegur setiap hari, kita masih sering melakukan kesalahan yang berulang. Selain sebagai sebuah teguran, rangkaian bencana alam sejatinya adalah bagian dari perputaran bumi yang terjadi terus-menerus. Dari sanalah berputar juga siklus bencana alam. Saya pikir Tuhan ini kalau mau menegur, dia sudah menegur dalam kegiatan dan aktivitas kita setiap harinya. Apa yang kita alami dan terus kemudian kita lihat, kalau kita mau teliti, itu sebenarnya ada banyak sekali teguran. Bukan kepada sesuatu yang besar dan juga nyata seperti sekarang ini. Tapi apapun itu, teguran atau tidak, ini adalah sebuah siklus yang akan membuat ya bumi ini berputar. Karena apa yang kita miliki yang ada di atas tanah sekarang ini, kesuburan dan kekayaan mineral yang kita nikmati, ini pun adalah buah dari adanya gempa atau letusan gunung berapi yang memuntahkan mineral dari perut bumi yang sangat kaya raya ini. Maka ini adalah sebuah, kalau saya kira itu siklus yang hakiki. Dan tergantung kita memaknainya. Tapi saya ingin lebih memaknai ini secara positif dan meminta orang untuk lebih cerdas, pandai, dan bisa untuk mengelola teknologi dengan lebih bijaksana lagi. Gempa Rusia yang sangat dahsyat berpotensi menular ke Indonesia. Apalagi Kepulauan Indonesia berada di atas cincin api dunia. Walaupun dampaknya masih sangat kecil, tapi gempa besar harus terus diwaspadai. Semogalah Tuhan selalu melindungi kita semua, sehingga kita terbebas dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.